Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita selalu. Ketemu lagi dengan Bunda Penti. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kisah Para Rasul bab yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-15. Kita akan bersama-sama belajar tentang sifat menolong. Aku suka menolong. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang firman Tuhan kali ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bunda Penti hantarkan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh kami jelang hari ini. Engkau bangunkan kami semua dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, buka hati dan pikiran kami masing-masing, hingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan sesama kami yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kuduskanlah hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, seperti yang tadi sudah Bunda Penti sampaikan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Kisah Para Rasul bab yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-15. Bunda Penti bacakan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan adik-adik.
dari firman ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk sikap saling tolong menolong. Sebelum Bunda Penti bercerita lebih lanjut, tadi dalam firman Tuhan disebutkan seseorang yang bernama Paulus. Siapa Paulus, adik-adik? Ya, Paulus adalah salah satu rasul Tuhan Yesus. Sekedar mengingatkan, sebelum berganti nama menjadi Paulus, namanya siapa? Ya, namanya Saulus. Jadi sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus, Saulus ini jahatnya minta ampun, adik-adik. Ia sering menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Namun setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengenalnya secara pribadi, perubahan pun terjadi. Saulus bertobat dan berganti nama menjadi Paulus. Mau tahu kisah Paulus selanjutnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Jadi dari firman Tuhan yang sudah kita bersama-sama baca tadi, diceritakan bahwa pada suatu malam saat Paulus hendak beristirahat, tiba-tiba ia mendapat penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatannya, Paulus mendengar ada suara orang yang berseru, "Tolong, tolong!" Paulus pun mengernyitkan dahi untuk melihat lebih jelas siapa yang berteriak minta tolong itu. Maka dilihatnya oleh Paulus seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Paulus memahami bahwa penglihatan itu berasal dari Tuhan Yesus sebagai petunjuk arah supaya Paulus pergi ke Makedonia untuk menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian segeralah Paulus pergi ke Makedonia, langsung menuju ibu kotanya yaitu Filipi. Di kota Filipi ini, Paulus mengabarkan Injil dengan penuh semangat dan sukacita. Paulus pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada di Filipi untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan karya penyelamatannya. Berkat pelayanan firman yang disampaikan Paulus, banyak orang Filipi yang mengenal dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang pertama yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus adalah Lydia. Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ada satu hal yang menarik dari pertobatan Lydia ini, adik-adik. Apa itu? Yang menarik adalah sebagai tanda pertobatannya, Lydia mengundang Paulus ke rumahnya. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Tindakan Lydia yang mengundang Paulus untuk menumpang di rumahnya adalah sebuah tindakan keterbukaan hati seorang Lydia untuk menerima Tuhan melalui utusannya. Saat seseorang mengundang orang asing menginap di rumahnya, sama saja ia mengundang Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Dengan demikian, rumah yang ditinggali seorang tamu asing akan dipenuhi dengan berkat. Dalam konteks ini, Lydia dan keluarganya ingin supaya Tuhan melalui utusannya berkenan hadir dan tetap tinggal dalam kehidupan keluarganya, sehingga ia dan keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Paulus pun memenuhi undangan Lydia, karena apa yang dilakukan oleh Lydia adalah sebuah cara Lydia untuk mewujudkan tanda pertobatannya. Dengan mengundang Paulus, Lydia ingin menunjukkan sikap hidupnya yang baru, yang tidak lagi hidup untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks ini,
Lydia mengingatkan kembali akan hakikat hidup manusia sebagai makhluk sosial, bahwa sebagai makhluk sosial, manusia hidup memerlukan manusia yang lainnya. Jadi keliru jika ada manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau egois. Sebagai penutup, Bunda Penti akan menceritakan sebuah kesaksian. Jadi diceritakan ada seseorang yang bernama Pak Yuda. Pak Yuda dikenal sebagai seorang yang baik, yang suka memberikan pertolongan kepada siapapun dengan tulus. Nah, pada suatu hari, ketika hari menjelang malam, ia mendengar ada seorang anak kecil yang menangis karena tidak kuat menahan lapar. Sudah 2 hari ini ia tidak makan katanya, karena orang tuanya pergi keluar kota dan mereka lupa untuk menyediakan makanan atau uang. Maka tergeraklah hati Pak Yuda untuk menolong anak ini dengan memberikan makanan. Mungkin kalau hanya dimakan sendiri cukup untuk makan 1 minggu. Betapa senangnya anak ini adik-adik. Ia berjanji jika sudah dewasa nanti ia ingin menjadi orang yang sebaik Pak Yuda. Bertahun-tahun kemudian, tatkala Pak Yuda sudah memasuki senja dan sakit, ia dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang ternama. Karena dirawat cukup lama, tentu saja biayanya lumayan besar. Mungkin akan menghabiskan puluhan juta hingga ratusan juta. Namun betapa kagetnya Pak Yuda ketika ia hendak membayar biaya pengobatan, ternyata sudah dibayar lunas oleh seseorang. Pak Yuda pun ingin tahu siapa orang yang baik itu yang sudah membayar penuh seluruh biaya perawatannya di rumah sakit tersebut. Tahu siapa yang membayarnya adik-adik? Ya, dia adalah pemilik rumah sakit ternama itu, yang tidak lain adalah orang yang pernah ditolong oleh Pak Yuda saat ia kelaparan. Nah adik-adik, demikianlah kita juga sebagai murid Tuhan Yesus harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita suka menolong. Apakah menolong orang atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan hanya saat mereka membutuhkan uang atau materi, adik-adik? Tentu saja tidak. Kita bisa menolong orang lain sesuai dengan kondisi. Misalnya, adik-adik punya teman sekolah yang rumahnya dekat atau bersebelahan dengan rumah adik-adik. Nah, saat akan berangkat sekolah, adik-adik melihat teman kita itu berjalan kaki karena tidak memiliki sepeda, sedangkan adik-adik memiliki sepeda dan boncengannya kosong. Kita bisa mengajak teman kita itu untuk bersama-sama berangkat ke sekolah, berboncengan. Toh nanti bisa bergantian saat mengayuh sepeda. Bukankah lebih menyenangkan saat berangkat sekolah bersama dengan teman? Selain itu juga badan menjadi lebih sehat dan tentu akan menjadi berkat sendiri untuk teman adik-adik. Contoh lainnya, ada tugas menggambar di sekolah. Nah, teman sebangku adik-adik lupa tidak membawa peralatan gambar, pensil warna atau krayon. Nah, adik-adik bisa meminjamkan peralatan gambar adik-adik, pensil warna adik-adik. Dengan demikian, kalau suatu saat mungkin adik-adik juga yang berbuat kekeliruan, lupa tidak membawa alat gambar, dan teman sebangku adik-adik membawa kebetulan, nah dia juga akan penuh sukacita untuk memberikan pinjaman. Contoh lain adik-adik, pada saat teman adik-adik atau saudara adik-adik yang rumahnya jauh sedang sakit, nah kita bisa menelepon atau video call ya untuk zaman sekarang, memberinya semangat
dan memberikan doa agar dia termotivasi untuk cepat sehat kembali. Bukankah itu tidak memerlukan uang atau materi? Jadi kita mendoakan dengan tulus agar teman kita atau saudara kita yang sedang sakit cepat sembuh, memberi semangat, diajak bercanda walaupun lewat video call, tentu akan memberi sukacita tersendiri untuk mereka. Contoh yang paling gampang tentang sikap tolong-menolong adik-adik bisa kita temui di rumah kita sendiri. Pada saat bangun tidur, kita merapikan tempat tidur kita sendiri, itu sudah menolong ibu karena kita sudah bertanggung jawab untuk disiplin merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita disiplin bangun, seharusnya bangun jam berapa agar tepat waktu sampai di sekolah, tidak perlu harus dibangunkan oleh orang tua kita. Itu sudah menolong. Kemudian saat mungkin ibu sedang sibuk dan kita punya adik tidak bisa menjaga ibu, maka kita juga menolong ibu, atau mama kita, bunda kita menolong adik kita, diajak bermain, itu juga sudah menolong. Kebalikannya, saat adik-adik mungkin kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ibu biasanya menolong, membantu, menjelaskan bagaimana mengerjakan, atau membantu ayah untuk mengepel atau mengelap sepeda kita sendiri. Itu juga sudah mencerminkan sikap menolong orang tua. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, demikianlah kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus hidup saling tolong-menolong seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan melalui kisah Rasul Paulus dan Lydia. Nah, pada kesempatan hari ini, ayat indah terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-10. Bunda Penti bacakan ya. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10 yang demikian. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Demikian adik-adik sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan yang kita terima hari ini. Kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi pribadi yang suka menolong. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini, atas pertolongan-Mu yang Engkau berikan untuk kami dari hari lepas hari di dalam kami menghadapi permasalahan ataupun perkara yang kami hadapi. Ajarilah kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang suka menolong terhadap orang-orang yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.